وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الوفاء. أما بعد ما شاء الله كان وما takbir yang kita petikkan malam ini disebut sebagai amal jihad fisabilillah. Perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Husain. Saya aslinya orang Bogor, Jawa Barat. Ayah saya almarhum Ustadz Haji Muslim, orang Garut. Ibu saya orang Bandung. Kami sekeluarga Tulen, Ahlus Sunda wal Jamaah. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, bagaimana orang Bogor ini kok bisa terdampar di Gaza dan tinggal 12 tahun? Gitu Pak ya? Apa sejarahnya? Ini sebelum saya lanjut, suara saya jelas nggak Pak? Jelas ya? Perjalanan saya ke Gaza ini bukan perjalanan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Ini perjalanan seumur hidup. Sejak saya masih balita, sejak saya masih dalam kandungan, ayah saya dan ibu saya ini dua sosok yang memiliki kepedulian tinggi terhadap Palestina. Ayah saya kiai kampung, membangun pesantren di sebuah desa namanya Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Kapan-kapan kalau mau ke Bogor mampir lah. Ibu saya seorang guru ngaji kampung. Sejak gadis ibu saya ini hobinya jalan-jalan dari kampung ke kampung, hunting, berburu ibu-ibu kampung yang belum bisa ngaji. Jadi ibu saya nggak nyuruh orang-orang rumah, enggak. Ibu saya nyamperin mereka pagi hari di kampung ini. Setelah ngajar-ngaji itu, ntar jalan beberapa kilo ke kampung satu lagi. Ntar sorenya ke kampung satu lagi. Jadi jalan berkilo-kilo setiap hari untuk berburu ibu-ibu yang belum bisa ngaji, diajarin ngaji oleh beliau. Kedua sosok inilah yang menanamkan rasa cinta saya untuk Palestina. Ayah saya ini orang paling sabar sedunia, orang paling sabar yang pernah saya temui selama hidup saya. Makanya istrinya 2. Iya, istri 2 dan anaknya 16. Itu yang hidup. Kalau sama yang meninggal, nanti 20 anaknya. Dari kecil ayah saya tidak pernah marah, tidak pernah membalas kalau ada orang yang zalimi dengan kata-kata. Kalau dengan fisik dibalas. Ayah saya dulu itu pimpinan Bansel. Waktu masa-masa tahun 50-an dia waktu pimpinan Bansel di Garut. Cerita saya pernah dikeroyok oleh beberapa jambret, dihantam semuanya, jawara ayah saya. Tapi kalau hal-hal yang sebagai sepele yang nggak pernah dia balas, nggak pernah dia marah. Kapan dia marah? Kapan ayah saya marah? Kalau malam hari jam 9 nyetel TVRI Dunia Dalam Berita, muncul mukanya Netanyahu. Itu marahnya luar biasa. Gemetar gitu ini apa di gerahnya. Kalau melihat mukanya George W. Bush, itu emosinya luar biasa. Dari situ saya belajar. Ternyata memang kita sebagai umat muslim ini jangan mau terpancing, terporsir tentang kita untuk memusuhi sesama kita. Beda mazhab, musuh-musuhan. Satu mazhab, beda ormas, musuh-musuhan. Satu ormas, beda klub sepak bola, musuh-musuhan. Kok kita nggak mau musuh-musuhan ya? Satu masjid, satu kampung, ada yang saling musuh-musuhan, saling gunjing-gunjing, saling baper-baper. Ngapain Kak? Capek. Kalau kita mau marah sama George Israel, itu musuh kita. Bukan sama kita, sama muslim, sama Indonesia. Ngapain capek-capek? Tenang hidup kita seperti itu. Ayah saya gak pernah marah sama siapapun. Beda pandangan politik,
beda calon presiden, tidak pernah ambil pusing. Karena misi ayah saya jelas, Baitul Maqdis. Itulah yang wajib diperjuangkan hari ini. Itu yang diturunkan pada saya sejak kecil. Kalau saya kecil, kalau saya lagi ngambek pengen sesuatu, ayah saya enggak ngebandingin saya dengan anak tetangga. Kamu gitu aja nangis. Anak Palestina tuh, nggak punya anak, nggak punya ayah, nggak punya ibu, tersenyum mereka. Kamu hidup nyaman dan tenang. Gini Pak, anak itu dari kecil itu dibandingkan dengan anak Palestina. Biar kenal dengan Palestina, biar ada kecemburuan dengan anak Palestina. Maka dari kecil saya sudah terbiasa itu, didoktrin, ditanamkan sebuah misi. Saya ingat ya, kamu sedang ditunggu. Kontribusi kamu sudah dinantikan oleh teman-teman kamu di Palestina. Itulah kuncinya, edukasi dari kecil. Sering disampaikan tentang hadis-hadis keutamaan Palestina, keutamaan Baitul Maqdis, tentang surat Al-Isra, suruh menghafal ayat-ayat tentang Baitul Maqdis. Sampai suatu hari, saya kurang tahu tepatnya tahun berapa, tapi seingat saya usia 12 tahun. Kelas 6 MI, Universitas Indonesia, di kampung saya ini kedatangan seorang jurnalis dari Palestina. Kalau sekarang sih sudah biasa Pak ya, imam dari Gaza, banyak ya, sama sini kan, berapa sarang. Dulu tahun 2000, itu langka. Datang seorang jurnalis Palestina ke masjid saya, bicara di podium, ada penerjemahnya. Dia bilang apa? Dunia ini ibarat seekor burung. Ada sayap kanan, ada sayap kiri. Dan Palestina adalah jantungnya. Maka orang siapa yang menguasai jantung itu, dia menguasai dunia. Simpel. Kemudian dia mulai menampilkan video-video foto-foto tentang Palestina. Video puisi anak Palestina. Nangis saya yang masih usia 12 tahun nangis, kejar. Air mata saya itu deras mengalir. Saat itu saya berdoa, ya Allah, bawa saya ke Palestina ya Allah. Biarkan saya berjuang di Palestina. Tapi saat itu saya juga tahu gini, ayah saya ini, bapak saya sangat sugih, bukan orang kaya. Enggak bisa berangkatin saya dengan kemampuan finansial dia. Jangan berangkatin saya. Anak yang 16 itu yang dia urus juga. Anaknya banyak. Tapi saya nggak pernah suuzon sama Allah. Dalam hati saya, bagi Allah mudah. Sekalipun Gaza diblokade, sekalipun semua negara-negara ini berjalan, kalau Allah mau pasti saya bisa jalan. Makanya hari itu saya berjanji, saya berdoa, ya Allah, bawa saya ke Gaza, dan saya berjanji mulai hari ini saya bilang saya akan membagi buta dalam belajar bahasa Arab. Saya akan mati-matian belajar bahasa Inggris. Saya harus menghafal Al-Quran. Saya harus bisa azan. Nggak tahu kenapa harus bisa azan ya. Itulah pikiran polos saya waktu kecil. Dulu saya berpikir kalau saya punya 4 skill ini, bahasa Arab, bahasa Inggris, Al-Quran dan azan, itu saya bisa survive, saya bisa bertahan dimanapun saya tinggal. Maka saya nggak bisa bersiapkan secara materi, saya persiapkan secara mental dan skill. Alhamdulillah, saya dari baik sampai lulus SMA itu saya tinggal di pondok pesantren. MI Ibrahimiyah 6 tahun, Sanawiyah 3 tahun, Aliyah 3 tahun, 12 tahun. Alhamdulillah, selesai lulus, bahasa Arab saya belepotan, bahasa Inggris amburadul. Saya mikirin saya 12 tahun belajar apa aja saya bilang. Nggak ada yang ngatur. Kimia, fisika yang saya pelajari, waktu ulangan, jago saya. Nilai saya tidak waktu ulangan. Setelah lulus sekolah, lupa semua, betul ya? Ini anak-anak di sini ada anak FDS ada? Coba katakan anak FDS siapa? Anak FDS, angkat tangan.
kimia fisika. Jangan mau diajarin tuh. Iya, kalau ada Pak Guru, Ibu Guru, mohon maaf, itu pelajaran yang buang-buang tenaga, buang-buang waktu, buang-buang uang, betul Pak? Lu belajarin, apalagi belajar sejarah manusia purba, aduh. Mohon maaf, daripada belajar itu suruh apa ayat Al-Quran aja sih, mau sorong bahasa Arab ya. Kita tahu ini pelajaran ini akan berguna, tidak ada manfaatnya. Matematik sampai trigonometri, sampai metrik, sampai aljabar, itu buat apa? Setuju anak-anak? Setuju untuk kita belajar kimia fisika? Setuju? Iya, serius Pak. Itulah kenapa kita ini sekarang hidup terhina, terjajah. Anak-anak kita usia 20 tahun, 25 tahun, nggak bisa ngapain. Bahasa Arabnya hancur, bahasa Inggrisnya nggak bisa, Al-Qurannya belepotan bacaannya, hafalan nggak ada, imannya lembek, kata kau aja jelek, malah budaya pacarannya yang kuat. Sekolah itu jadi ajang pertemuan antara Adam dan Hawa tuh dua jenis yang ada menyambung hubungan haram, betul ya? Itu ngeri banget. Masalahnya kita udah tahu, kita masih pertama itu kenapa sih? Ini adalah kurikulum penjajah yang kita masih ada sih, makanya kita bisa bertahan. Oh, kalau kita enggak ikuti dinas, kita enggak dapat dana bos. Aduh, menginginkan dana bos, tapi mengorbankan masa depan anak kita, keterlaluan. Oke, intinya selesai saya ke Aliyah, saya pikir saya nggak punya skill nih. Ya udah deh, paling enggak saya harus punya kemampuan untuk mengolah informasi. Akhirnya saya kuliah jurusan jurnalistik di Sekolah Tinggi Agama Islam Fatah, Fakultas Komunikasi Penyiaran Islam. Harusnya 4 tahun, saya cuma belajar 1,5 tahun doang. Berhenti saya. Ngapain kuliah lama-lama? Iya nggak? Tapi nggak pernah dasarnya paham. Prinsip-prinsip jurnalistik udah, ngapain nunggu ijazah sih? Buang-buang waktu, usia kita tak bisa mati kapan hari kan? Akhirnya saya berhenti bukan untuk nganggur, enggak. Karena saat itu saya mendengar ada pendaftaran pondok salaf, bukan pondok salafi ya, beda. Pondok salaf di Meranggen Demak sini, cuma 20 km dari sini. Iya, ada pendaftaran pondok salaf mempelajari apa? Nahwu sorof, ilmu alat, ilmu mantiq, ilmu balaghah. Waduh, saya ini yang kebutuhan. Enggak pikir panjang saya tinggal ke kampus, saya naik kereta langsung ke Meranggen. Mondok di situ, makanya pulau sampai Poso Jowo. Alhamdulillah. Nah, enggak lama-lama 11 bulan. Kalau saya 2 tahun proyek programnya, cuma ngapain sih lama-lama belajar ini? 11 bulan, alhamdulillah Allah mudahkan. Saya bisa ilmu lancar ilmu itu. Kemudian ilmu mantiq, ilmu nahwu, balaghah. Sampai ketika saya kuliah di Gaza, 2011 saya kuliah di kampus paling beken di Gaza, paling munafik, namanya Universitas Islam Gaza. Itu keren banget tuh. Saya kuliah di sana, semester awal itu ada mata pelajaran Nahwu Arabi, belajar Nahwu sorof, teman-teman versi mereka. Saingan saya itu ada 100 lebih mahasiswa asli orang Palestina. Ketika ujian semester, tidak ada yang dapat nilai sempurna kecuali 2 orang. Di antaranya Muhammad Hussein dari Indonesia. Takdir. Ya. Saya merasa untuk pertama kali dalam hidup saya merasa nikmat belajar itu. Tidak dimarahin. Padahal ini adik-adik saya kasih tahu ya. Kunci kalau kita mau belajar itu cepat nangkep. Jangan lama-lama belajar ya. Dari jam 7 sampai jam 2 siang. Ngapain lama-lama belajar? Dikit aja 2 jam, 3 jam. Tapi apa? Perbanyak amal soleh. Betul Pak ya? Itu saya bilang itu gitu. Kegiatan yang lain. Belajar cuma 3 jam, 2 jam sampai pagi, jam 7 sampai 9. Sisanya ngapain? Nyantul, nembok, ngaduk. Iya, jadi kita pesantren itu kita bangun sendiri dari tangan kita gitu.
masak sendiri, gantian untuk hari ini bertiga orang masakin semua santri. Nggak kayak sekarang, mondok ada cateringnya, laundrynya, aduh saya mau jadi apa cuman anak belajar itu sama sedikit aja, tapi boleh soleh itu nempel. Nah, selesai dari melanggar, nggak selesai saya. Sudah pulang saya melanggar, ternyata saya mendapati satu fakta menarik. Ternyata enggak, orang yang bisa baca kitab kuning itu enggak jaminan bisa bahasa Arab percakapan. Betul Pak ya? Itu saya baca sendiri. Saya sudah jago nih baca kitab kuning nih, lancar enak baca tafsir, tafsir Jalalain. Tapi ketika saya mau bahasa Arab kok belepotan saya bilang. Ternyata emang ini disiplin yang berbeda. Akhirnya saya belum selesai, saya loncat lagi ke pondok di Jakarta, namanya Ar-Rahman Quranic College. Ini pondok yang didirikan oleh Ustaz Bahtiar Nasir.